Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Delavia Rahayu. Saya dari kelas HES 6F. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kejurusitaaan dan eksekusi. Baik, yang pertama yaitu materi kejurusitaaan. Pengertian. Jurusita terdiri dari dua kata, yaitu juru dan sita. Dalam pengertian juru diartikan sebagai orang yang pandai dalam suatu pekerjaan yang memerlukan latihan, kecakapan, dan kecermatan. Yang dimaksud dengan jurusita adalah jurusita dan jurusita pengganti yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Jurusita adalah petugas pengadilan yang harus ada pada setiap pengadilan. Jika pengadilan belum memiliki jurusita, maka harus diangkat jurusita pengganti. Dalam lingkungan peradilan agama, biasanya sudah ada petugas jurusita pengganti, meskipun belum semuanya ada jurusita. Adapun tugas pokok dan fungsi jurusita, yang pertama sebagai koordinator dari para jurusita pengganti. Kemudian melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua majelis, dan panitera atau panitera pengganti. Membantu majelis hakim dalam upaya mewujudkan proses pemeriksaan dan mengadili secara seksama, cepat, dan biaya ringan sesuai hukum acara. Melaksanakan tugas kejurusitaan antara lain pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, saksi-saksi ahli, pemanggilan untuk teguran, pemanggilan untuk persidangan, pengucapan ikrar talak dan penyitaan. Menyampaikan pemberitahuan isi putusan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Menjalankan penetapan sita dan putusan hakim atau eksekusi. Selanjutnya yaitu membuat berita iklan atau pengumuman bagi perkara gaib dan pelelangan putusan atas sengketa. Mengkoordinir, mendistribusikan, dan melaksanakan panggilan bantuan dari luar wilayah pengadilan agama. Mencatat register permohonan, penyitaan barang bergerak dan tidak bergerak, serta eksekusi. Membantu mengetik permohonan gugatan, P3HP, dan keterangan waris. Yang terakhir yaitu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi jurusita pengganti. Yang pertama, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua majelis, dan panitera atau panitera pengganti. Membantu majelis hakim dalam upaya mewujudkan proses pemeriksaan dan mengadili secara seksama, cepat, dan biaya ringan sesuai hukum acara. Melaksanakan tugas kejurusitaan antara lain pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, saksi-saksi ahli, pemanggilan untuk teguran, pemanggilan untuk persidangan, pengucapan ikrar talak, dan penyitaan. Kemudian menyampaikan pemberitahuan isi putusan, banding, kasasi, dan atau peninjauan kembali. Menjalankan putusan hakim atau eksekusi. Yang terakhir, membuat berita iklan atau pengumuman bagi perkara gaib serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan materi yang kedua, yaitu materi eksekusi. Pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat penghukuman yang dilakukan secara paksa jika perlu dengan bantuan kekuatan umum. Adapun asas-asas eksekusi. Di sini terdapat 5 asas. Yang pertama yaitu putusan hakim yang dapat dijalankan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat penghukum. Yang ketiga, putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela. Yang keempat, kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama. Dan yang terakhir, yaitu eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Macam-macam eksekusi. Yang pertama, eksekusi real.
adalah eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam berperkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung dengan perbuatan nyata sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan. Yang kedua, eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi ini adalah kebalikan dari eksekusi real, di mana pada eksekusi bentuk kedua ini tidaklah dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan seperti pada eksekusi real, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang. Yang ketiga yaitu eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam pasal 225 HIR atau 259 RBG mengatur bahwa jika termohon eksekusi setelah 8 hari diberikan unmanning tetap tidak bersedia melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan, maka atas permohonan dari pemohon eksekusi, baik secara tertulis maupun lisan, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengubah diktum putusan mengenai perbuatan tertentu tersebut diganti dengan sejumlah uang. Pembahasan yang terakhir mengenai tahap-tahap pelaksanakan eksekusi. Tahap pertama, pemohon mengajukan permohonan eksekusi. Tahap kedua, panitera melakukan telaah dan membuat resum telaah eksekusi kepada pemohon. Tahap ketiga, pengadilan menginformasikan hasil telaah eksekusi kepada pemohon. Tahap keempat, terhadap permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, pengadilan menerbitkan SKUM. Tahap kelima, pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara eksekusi maksimal 3 hari kerja sejak diterbitkan SKUM. Tahap keenam, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan unmanning dan memerintahkan panitera atau jurusita atau jurusita pengganti untuk memanggil pihak termohon dalam waktu 7 hari setelah resum dibuat. Tahap ketujuh, 7A. Pelaksanaan unmanning dipimpin oleh Ketua Pengadilan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak permohonan eksekusi. Tahap 7B. Atas perintah Ketua Pengadilan dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan, maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi. Tahap selanjutnya, Ketua Pengadilan memperingatkan termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan secara sukarela paling lama 5 hari sejak dibacakan peringatan. Kemudian, dalam pelaksanaan putusan secara sukarela maka terhitung 8 hari sejak unmanning. Pemohon wajib melapor kepada pengadilan untuk dibuatkan BA, yaitu berita acara pelaksanaan putusan dan berita acara serah terima. Selanjutnya, dalam hal putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan, maka terhitung 8 hari sejak unmanning, maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi jika terhadap objek sita eksekusi belum dilakukan sita jaminan, dengan didahului dilakukan konstatering. Hal ini guna memastikan batas-batas dan luas tanah yang bersangkutan sesuai dengan penetapan sita atau yang tertuang dalam amar putusan dengan dihadiri oleh panitera, jurusita atau jurusita pengganti, pihak berkepentingan, aparat setempat, dan jika diperlukan menghadiri petugas Badan Pertanahan Nasional serta dituangkan dalam berita acara. Tahap ke-10, Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan pengosongan setelah dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan. Kemudian, pengosongan dilaksanakan dan dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan dengan cara yang persuasif dan tidak arogan. Misalnya, dengan memerintahkan pemohon eksekusi menyiapkan gudang penampungan guna menyimpan barang milik termohon eksekusi dalam waktu yang ditentukan atas biaya pemohon. Tahap terakhir yaitu setelah pengosongan selesai dilaksanakan, tanah atau bangunan yang dikosongkan maka pada hari itu juga segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya yang dituangkan dalam berita acara penyerahan dengan dihadiri oleh aparat. Baik, kedua materi sudah selesai saya paparkan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.